Ada rencana besar pemerintah soal pendaftaran transmigrasi periode 2025-2029 dan fokusnya ini ke Kalimantan. Sumber kita agak unik, ada catatan judulnya hati-hati. Katanya sih merujuk data Kementerian Transmigrasi. Jadi, ya misi kita hari ini mau coba bongkar lah. Apa sih isi program ini, terus tujuannya kemana aja, dan yang penting apa artinya buat Anda semua, terutama yang di Kalimantan atau yang peduli isu kependudukan sama pembangunan daerah. Oke, langsung aja yuk kita bedah. Program ini kan katanya mau mindahin penduduk dari Jawa, Bali gitu ya, ke Kalimantan. Nah, yang bikin penasaran, apa sih yang jadi sorotan utamanya? Dan kok judulnya hati-hati? Ada apa nih? Terus soal lokasi tujuannya nih, katanya kan nyebar ya di Kalimantan. Nggak cuma satu titik gitu. Bisa dijelasin dikit nggak? Seberapa luas sih cakupannya? Betul, Mal. Ini yang menarik sebetulnya. Sebarannya itu lumayan ambisius ya, nyangkup ke 5 provinsi di Kalimantan. Jadi nggak cuma di 1-2 tempat. Misalnya nih, di Kalimantan Barat itu ada rencana di Kuburaya, terus Sambas, Sanggau yang deket perbatasan Entikong itu, sama Sintang juga. Terus ada juga di Kalimantan Utara di Bulungan, lanjut lagi ke Kalimantan Timur di Pasir, Kalimantan Tengah juga banyak, ada Kapuas, Sukamara, Kota Waringin Barat, Kalimantan Selatan juga ada di Barito Kuala. Jadi ya ini skalanya kelihatan nggak main-main ya. Wah, iya ya. Luas banget cakupannya. Dari pesisir sampai ke perbatasan, pedalaman juga ada. Nah, ini jadi nyambung nih ke catatan hati-hati tadi. Kayaknya sumber kita ini ngasih pesan khusus gitu ya buat warga Kalimantan sendiri. Intinya apa tuh? Tepat sekali. Jadi ada 2 poin penting lah yang ditekankan di situ. Pertama, ini soal menjaga identitas. Sumber ini ngingetin pentingnya mempertahankan apa yang disebut kearifan lokal. Ini tuh bukan cuma soal budaya kayak tarian atau upacara adat aja ya, tapi lebih luas. Mencakup cara hidup, pengetahuan lokal soal lingkungan, sistem sosial yang udah jalan lama. Intinya gimana nilai-nilai ini tetap jadi ciri khas daerah gitu. Walau nanti ada perubahan demografi. Terus yang kedua, nah ini soal kesiapan bersaing. Ada seruan gitu, biar warga lokal ningkatin daya saing. Maksudnya ya siap berkompetisi secara sehat lah di bidang ekonomi, misalnya pertanian, perdagangan, atau jasa. Kan kedatangan transmigran bisa jadi bawa etos kerja atau skill baru ya kan? Jadi warga setempat perlu siap buat maju bareng, jangan sampai malah kesingkir gitu. Ini sih ya dilema klasik transmigrasi sebetulnya, antara pemerataan ekonomi sama potensi gesekan sosial budaya. Jadi ini soal keseimbangan ya. Gimana caranya menyambut pembangunan tapi juga tetap jaga rumah sendiri, baik secara budaya maupun ekonomi. Menarik, menarik. Lalu gimana pemerintah menurut sumber ini ya, mencoba ngatasin potensi gesekan atau persaingan yang mungkin muncul? Kan nggak selalu gampang ya nyatuin kelompok yang beda latar belakang. Iya, sumber ini nyebutin kalau Kementerian Transmigrasi itu nekenin banget kalau tujuan utamanya itu kolaborasi, bukan konflik. Makanya mereka janji bakal ada program pelatihan sama pendampingan. Dan ini penting nih, pendampingannya itu katanya buat kedua pihak. Jadi buat pendatang ya, buat penduduk setempat juga iya. Biar bisa saling ngisi, bersinergi gitu harapannya. Tentu aja ya, ini semua dalam kerangka tujuan besarnya. Pemerataan pembangunan sama peningkatan ekonomi regional. Pelatihan dan pendampingan buat sinergi ya. Kedengarannya sih bagus, ideal gitu. Tapi kan kita tahu ya, implementasi di lapangan itu seringkali rumit ya. Nggak segampang rencananya. Apa sumber ini ngasih sedikit gambaran gitu gimana tantangan implementasi ini bakal dihadapi biar programnya beneran efektif, nggak cuma di atas kertas saja? Nah, kalau soal detail mekanisme pengawasan atau solusi tantangan implementasi di lapangan, sumber ini nggak sampai ngerinci sejauh itu sih. Fokusnya tuh lebih ke pernyataan niat sama rencana dari kementerian. Yaitu tadi komitmen buat memfasilitasi kolaborasi lewat pendampingan. Jadi, ya realisasinya nanti memang jadi hal yang krusial banget buat diperhatiin bareng-bareng. Apa benar janji pendampingan itu bisa bikin sinergi yang diharapkan apa enggak? Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih buat Anda, pendengar terutama yang di Kalimantan atau pemerhati kebijakan, pesannya kayaknya cukup jelas ya. Program ini tuh sebuah intervensi besar. Ada peluang ekonomi pastinya, tapi ada juga tantangan sosial budaya yang nggak bisa dianggap enteng. Jadi sikap terbuka itu perlu, tapi waspada dan proaktif buat jaga identitas plus ningkatin kapasitas diri. Juga sama pentingnya gitu ya. Jadi sebagai rangkuman singkat nih, program transmigrasi 2025-2029 ini fokusnya jelas ke Kalimantan,
Target pesertanya dari Jawa Bali, lokasinya nyebar luas banget. Kunci suksesnya nanti ada di kemampuan kita semua buat nyiimbangin dorongan ekonomi dengan pelestarian nilai lokal dan kesiapan warga setempatnya. Betul banget, kata kuncinya itu tadi, kesiapan dan kolaborasi. Warga lokal didorong buat adaptif, kompetitif, tapi sambil tetap jaga akar budayanya. Nah, pemerintah punya PR besar nih, mastiin program pendampingan itu jalan efektif, biar bisa mencegah konflik dan justru mendorong sinergi. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ya ini upaya rekayasa demografi dan ekonomi yang dampaknya positif atau negatif pasti bakal terasa dan perlu terus kita pantau bareng-bareng. Nah, ini nih sebagai penutup. Ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah atau sambil ngopi mungkin. Kalau kita kesampingkan sejenak ya program formal dari pemerintah soal pelatihan, pendampingan, dan lain-lain itu. Kira-kira nih, bentuk kolaborasi kayak gimana sih yang paling efektif yang bisa tumbuh dari bawah secara alami gitu? Antara komunitas pendatang sama penduduk asli di Kalimantan, supaya pembangunan di sana itu benar-benar harmonis, berkelanjutan, dan ya buat semua pihak gitu. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya.